Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kita harap semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tolong agar kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan lancar. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita itu punya sahabat loh, yang selalu setia dan selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun. Udah tahu belum itu siapa? Atau kakak-kakak ini udah tahu belum? Tahu dong. Siapa itu? Tuhan Yesus kan? Bener. Nah adik-adik, ayo mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik pernah nggak sih ngerasa sedih karena dijelekin teman? Atau mungkin sebagian banyak dari kita ngeluh ke Tuhan karena kekurangan diri kita ataupun karena keadaan diri kita. Tapi meskipun kita mempunyai banyak kekurangan, Tuhan ngasih kita banyak kelebihan loh. Karena Tuhan menciptakan kita istimewa. Mari semuanya kita menyanyikan lagu istimewa. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. 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 Dunia boleh
Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih memperbolehkan kami untuk beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Loh, Kak Putu, ngapain di sini? Oh, halo Kak Vinda, aku lagi duduk-duduk aja nih. Loh, kenapa nih kok duduk sendiri aja? Mukanya Kak Putu juga kelihatan cemas banget sepertinya. Nggak apa-apa kok Kak. Yakin nggak ada apa-apa? Kalau ada masalah sini cerita aja, nggak apa-apa kok. Iya sih, sebenarnya aku adalah takut aja. Takut kenapa nih Kak Putu? Aku besok ada ujian kenaikan kelas Kak, tapi aku takut dapat nilai jelek. Tapi kata teman-temanku soalnya susah-susah Kak. Terus Kak Putu takut hanya karena kata teman-temanmu? Iya sih Kak. Kak Putu, kalau menurut aku sih nggak perlu takut ya, apalagi hanya karena omongan teman-teman. Kak Putu harusnya rajin belajar biar besok ujian lebih siap. Dan satu lagi nih, Kak Putu harus banyak berdoa dan serahkan ke Tuhan.
Iya sih kak, tapi aku ngerasa kurang mampu di pelajaran itu. Kak Putu, kamu kan sudah berusaha. Kamu juga udah belajar kan? Selebihnya serahkan ke Tuhan. Kita harus berani melangkah dengan mengandalkan Tuhan. Dan jangan terpengaruh sama omongan orang. Kak Putu, kamu kan sudah berusaha. Selebihnya serahkan ke Tuhan. Kita harus berani melangkah dengan mengandalkan Tuhan. Dan jangan terpengaruh sama omongan orang. Kamu cukup berserah ke Tuhan aja sih kak. Gitu ya kak. Iya, kebetulan nih aku ada satu cerita Alkitab tentang iman dan keberanian Yairus dalam menyerahkan masalahnya ke Tuhan. Yuk, sama-sama deh kita simak bareng. Adik-adik di rumah juga ikut menyimak ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, dari kisah Yairus kita belajar bahwa kita harus senantiasa berserah ke Tuhan, menyerahkan segala masalah kita ke Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan bahwa sangat luar biasa dalam hidup kita. Yairus sangat berserah dan percaya kepada Tuhan, walaupun sebenarnya dia belum tahu siapa sosok Tuhan Yesus yang sebenarnya. Yairus hanya mendengar tentang Yesus dari orang-orang saja, tetapi imannya yang meyakinkan Yairus. Wah, terima kasih kak. Aku terberkati dari kisah Yairus yang begitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika semua orang telah meremehkan Tuhan. Sama-sama Kak Putu. Sekarang aku mau ajak untuk kita semua baca ayat firman di dalam Markus 5 ayat 36. Yuk sama-sama kita baca. Adik-adik di rumah juga baca ya. Markus 5 ayat 36.
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Siap Kak Vinda, terima kasih. Sekarang aku jadi lebih berani menghadapi masalahku karena aku percaya Tuhan yang memimpin langkahku. Mantap Kak Putu. Adik-adik di rumah juga harus seperti Kak Putu ya. Kita harus senantiasa berserah dan mencari pertolongan dari Tuhan saja. Pertolongan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita, dan kita harus senantiasa memahami bahwa iman menyelamatkan kita dari segala ketakutan yang ada. Dan sekarang kakak mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Mari adik-adik kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kuasa-Mu sangat berkuasa dalam hidup kami. Bahkan ketika kami punya ketakutan yang besar pun, kami tetap bisa berserah hanya kepada-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu tidak pernah gagal dalam mengatasi setiap kehidupan kami ya Bapa. Nah sekarang kami anak-anak-Mu akan menyerahkan hidup kami lebih lagi kepada-Mu ya Bapa. Kami akan menyerahkan seluruh ketakutan kami, iman kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, agar kami senantiasa bertumbuh menjadi anak-Mu yang penuh dengan iman hanyalah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus telah